Kepada yang terhormat Bapak Agung Pramono, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Hajar selaku Ketua Komdel Komunitas Belajar di SMK Negeri 1 Jakarta ini. Terima kasih juga kepada Bapak Nabil sebagai sekretarisnya. Selanjutnya terima kasih pada Bapak Sudirwan yang sudah membuka acara pada siang hari ini. Juga pada Bapak Ibu guru hebat ya yang meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar bersama ya. Kalau narasumber itu sebetulnya saya itu kurang percaya diri ya, karena saya ini belum seperti narasumber yang lain ya. Namun begitu, karena ada niatan kita berbagi ya, tak ada salahnya kita berbagi, karena menurut hadis kan sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Itu juga marilah kita berbagi ya, saling berbagi di antara kita ya, kayak kita pohon ya, pohon itu kalau tidak amalkan ya, pohon itu supaya itu pohon itu bagus berarti ada buahnya. Jadi ilmu yang kita dapat supaya bagus ya kita harus memberikan atau berbagi kepada orang lain. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah jam 12 jam 14.05 ya. Iya, 14.45. Jadi Pak Agung nanti setengah 4 ya, kurang 15 lah di closingnya ya. Tampilannya terlihat Pak, tampilan saya terlihat masih ya, kelihatan. Warna hitam ya. Hitam betul. Coba kita speaking sejenak Bapak Ibu, speaking ya, biar enggak biar enggak bosen ya. Ya, siap Pak. Jawablah berdasarkan warna tulisannya. Ya, ini mah anak kecil sebetulnya bisa ya. Apalagi bapak-bapak ini sudah anak besar. Sudah bapak-bapak ya. Lihat Bapak? Nggak kelihatan Pak. Warna kuning. Lihat. Lagi loading. Kuning. Sepakat kuning. Siapa yang nggak sepakat? Nah, Sepakat. Sepakat ya Bapak? Kuning. Sepakat Pak. Udah muncul Pak kuning. Ya kuning. Terus muncul, kuning muncul. Nah, pas. Kuning kan? Yo. Merah. Kok saya yang jalan? Merah. Merah. Sepakat? Sepakat. Kuning. Hijau. Kuning. Kuning. Kuning ya? Hijau. Kuning itu kuning. Nasi goreng. Kuning. Kuning. Nasi goreng. Kuning. Biru. Biru. Main warna ini biru. Biru. Hijau. Terima kasih Bapak ya, sudah Saya jawabnya tepat waktu bisa menjawab semuanya ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Wanginya sampai sini Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oh ya, siapa? Siap. Sebelum dimulai, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat
yang berasal dari luar Jakarta, silakan. Kolom chat, silakan. Tangerang dan Bekasi harus Ya, diisi. boleh, silakan tulis Tangerang dan Bekasi. Pak Osman Tony, dari mana Pak Osman Tony? Saya dari Bogor, Pak. Dari Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, wih luar biasa. Papua, alhamdulillah, ada Sulawesi Selatan, ada Kreo, Kremat Ciledug. Saya dari Wakatobi, Pak Agung. Wah, Jangan lupa Kreo, Pak. Ada Manokwari, ya terima kasih ya. Alhamdulillah Pak Sudirwan, ternyata Kombel kita ini sudah Mengindonesia, sampai kemana-mana, ya. mengindonesia, Sudah mengindonesia, Ya. wah, sudah sampai ke Indonesia. mengindonesiakan. Itu. Ini biodata saya, Bapak Ibu. Ya, Agung Pramono lahirnya 26 Desember 1973 di Jakarta ya. Cuma besarnya di kampung. Pendidikan S1, Pendidikan Teknik Mesin UN Universitas 11 Maret tahun 96. S2 Manajemen Administrasi Pendidikan Profesor Dr. Hamka 2013. Pekerjaan Bapak Ibu, saya sudah pernah menjadi surveyor tanah ya. Sebelum menjadi guru, saya menjadi surveyor tanah yang kalau saya ceritakan sedih sekali Bapak Ibu ya. Saya harus Bapak Ibu mungkin pernah melihat ada orang yang membawa ukuran apa tuh namanya apa ya, yang di bawah terus kita berdiri terus diukur di teker. Nah, itu kalau guru bangunan tahu ya. Setahun kurang lebih saya menjadi surveyor dari mulai dasar kenek hingga menjadi tukang ya, tukang eker ya, tukang eker dari Klaten apa dari Tegal, kemudian ke Pekalongan, ke Semarang, akhirnya kembali lagi ke Jakarta menjadi guru ya. Pertama kali menjadi guru honor di SMK BGRI 4, kemudian guru di SMK 17 Agustus, kemudian SMK Taman Siswa, kemudian SMK Berlian, dan guru di SMK 1 Jakarta dari tahun 2000 hingga sekarang. Saat ini diamanai menjadi Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jakarta. Saya merupakan pengajar praktek Angkatan 7 dan sekarang fasilitator Angkatan 10 seperti yang disampaikan oleh Bu Siti Hajar tadi. Kemudian pernah menjadi panitia pengadaan barang dan jasa mengikuti guru saya Bapak Rahino ya. Bapak Rahino, bagaimana kabarnya Bapak Rahino? Api-api wae. Alhamdulillah. Ya, kemudian saya Iya. Ada apa Pak Agung? ya, saya mengikuti jejak Bapak Sudirwan menjadi penulis 2 buku solo dan 7 buku antologi. Allahu Akbar. Ini moto hidup saya, teruslah berbuat kebaikan meski tidak dipandang oleh orang lain. Ya. Jadi berbuat baiklah walaupun kecil itu pasti ada bekasnya ya. Walaupun kecil itu ada bekasnya. Kalau kita sebagai orang Islam ya, kata kiai-kiai ya, salah satunya kalau kita ini sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya, luar biasa. Kemudian kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid ya, itu pahalanya juga luar biasa. Kemudian kita ada sedekah, ada sedekah ya, membaca Al-Quran dan sebagainya. Mungkin agama yang lain juga mengajarkan tentang hal kebaikan. Baik Bapak Ibu, salam dan bahagia. Ya, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satunya yang dinamakan dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya.
Apakah selama ini kita belum kenal dengan diri kita sendiri? Bapak Ibu bisa menjawab masing-masing. 5 posisi kontrol yaitu suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen. Ya. Pak Emir Faisal, silakan Pak Emir. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, ya. Maaf, mungkin saya tidak formal ini. Tentang 5 posisi kontrol, Bapak, mungkin ada 5 ya Bapak. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kemarin kami mendapatkan materi dari instruktur juga ya Bapak. Jadi guru itu diminta untuk berada di posisi, sebaiknya berada di posisi pemantau ataupun yang lebih baik adalah manajer. Manajer. Ya. Untuk posisi penghukum itu berarti guru memberikan sebagai seperti ya memberikan hukuman itu yang datang dari guru seperti itu yang biasanya tidak relevan dengan yang salah apa yang dibuat atau dilakukan oleh murid seperti itu. Kalau posisi membuat merasa bersalah berarti guru seolah-olah memberikan menyudutkan siswa seperti itu, jadi siswa merasa betul-betul rendah diri atas kesalahan yang telah ia buat. Posisi teman di sini, guru bertindak sebagai teman seperti itu, dan seperti teman sebaya. Kalau posisi pemantau itu guru memantau atau mengawasi tindak atau laku dari murid. Kalau posisi manajer adalah posisi yang secara teori baik dan memang sudah diterapkan, memberikan di posisi manajer juga melakukan langkah-langkah segitiga restitusi seperti itu dengan pendekatan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, terus menanyakan tentang keyakinan kelas, lalu siswa akhirnya adalah diminta untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang ia buat. Mungkin seperti itu Bapak. Silakan lanjutkan Bapak. Terima kasih Pak Emir atas penjelasannya tentang posisi kontrol. Jadi sebelum dimulai ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mengenal tentang 5 posisi kontrol ya. Ada sebagai posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman ya, kemudian posisi pemantau. Ibu Dewi Nurmiati, ada yang disampaikan? Ibu Dewi? Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan? Ya, yang pertama yaitu posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, menyakiti, dan menyindir. Biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Dampaknya, murid cenderung memberontak, bahkan menjadi pendendam, tidak menyukai guru, bahkan kepada pelajaran yang diampu. Ini posisi penghukum, ya Bapak Ibu ya. Ada yang bisa memberikan contoh Bapak Ibu, posisi menghukum itu seperti apa? Silakan raise hand. Silakan yang raise hand.
Ada? Bapak Raimundus Saijau, silakan. Perkenalkan Pak, dari mana? Bisa memberi contoh? Silakan nih Bapak jawab. Contohnya. Ya, biasanya Bapak Ibu selalu ada kata-kata ya, kamu selalu saja salah ya, jadi menyalahkan murid karena murid juga mungkin melanggar peraturan ya, maka dia akan menghukum secara fisik atau verbal ya. Kadang-kadang kalau langsung diberi hukuman suruh lari tadi kata Pak Emir ya, yang nggak ada kaitannya sebetulnya. Patuhi aturan saja atau awas ya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini, jadi ini kata-katanya penghukum ya. Belum tentu. Lanjutnya posisi pembuat rasa bersalah. Ya, yang kedua pembuat rasa bersalah, yaitu berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, kata-kata yang menyalahkan murid ya, membuat murid menjadi orang yang gagal. Jadi guru ini nggak marah-marah, tapi seakan-akan menyalahkan muridnya ya. Kan Bapak sudah membantu kamu tetap aja berbuat salah ya. Merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, ini akhirnya anak merasa nggak berharga, merasa gagal ya, dan membuat guru menderita. Ini dampaknya membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan, dan yang harus kita waspadai itu menyimpan emosi negatif dalam dirinya ya. Bapak Ibu, dari posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah, mana yang kira-kira malah berbahaya gitu? Silakan Bapak Ibu, raise hand. Kalau penghukum ya muridnya ya, gurunya langsung teriak-teriak ya, kemudian si anak sukses. Salah ya. Ibu Mega, kamu tidak kasihan dengan ibu, padahal ibu sudah bersusah payah. Ini kata-kata pembuat rasa bersalah ya. Justru kalau yang emosinya ini terpendam, ini suatu saat dia bisa melanggar peraturan. Lanjut, yaitu posisi teman ya. Posisi teman ini berbicara dengan suara ramah ya, akrab, cenderung bersenda gurau ya, untuk menghangatkan suasana. Murid akan senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas sukses atau berhasil. Dampaknya membuat murid merasa ketergantungan ya, karena murid tidak mandiri. Jadi karena dia sama gurunya ini merasa jasa teman, jadi tergantung gurunya. Murid tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, kata-katanya biasanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan dan sebagainya. Berikutnya posisi pemantau. Posisi pemantau berbicara dengan datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, akrab, ya. Suara tidak tinggi, ini bahasa tubuh dan ekspresi wajah datar, ya. Ini cenderung bersenda gurau tadi salah ya. Kemudian
perhitungan atau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Guru mengarahkan kepada peraturan atau konsekuensinya. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Ya, memantau peraturannya apa, ya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi memantau. Jadi yang sudah pernah disepakati itu, guru sebagai memantau ini menanyakan balik pada siswanya. Yang terakhir adalah posisi manajer, ya. Posisi yang disarankan untuk membimbing murid, ya. Suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan suara tidak tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Murid mandiri, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah. Guru dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Murid dapat berefleksi atas tindakannya. Dampaknya, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Murid belajar akan kesalahannya dan mencari solusi untuk pemecahannya. Mungkin kata-katanya apa yang kita yakini, contohnya ya kita kembalikan keyakinan kelas, ya. Jadi dia itu tidak ada unsur marah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal itu akan menunjukkan apa tentang dirimu, ya. Jadi ini adalah sebagai manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi mana yang ideal? Kira-kira posisi mana yang menunjukkan motivasi intrinsik murid? Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Manajer sangat ideal, Bu Mega. Silakan resen dan menjawab. Coba Ibu Siti Komariah. Ibu Siti, coba. Ya, Balik Gimin, silakan untuk menjawab. Kira-kira yang ideal itu sebagai apa? Ibu Dwi, monggo, silakan Ibu Dwi. Oke, terima kasih waktunya. Kalau saya pilih jadi pemantau, Pak. Iya, Bu, Saya kalau pilih Ibu jadi sebagai pemantau. Iya. Iya, dengan alasan kan murid itu paham konsekuensinya yang harus dijalankan apa. Iya. Karena dia telah melanggar, dia sudah tahu, paham konsekuensi saya seperti ini. Jadi guru tidak menunjukkan emosi berlebihan, enak gitu loh. Kita enak gitu, ambil senyum-senyum aja nggak masalah. Anak sudah merasa bahwa dia itu salah dan saya harus menjalankan ini, konsekuensi saya ini, begitu. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih suhu saya Ibu Dwi Lestari, ya. Terima kasih atas kehadirannya, pemantau saya, alhamdulillah. Lanjut Ibu, apakah ada yang setuju dengan Ibu Dwi ataukah punya jawaban yang lain? Pak Emir Faisal, silakan. Ya Pak, terima kasih. Kalau ditanya tentang posisi ideal, menurut saya posisi idealnya manajer, Pak. Karena kalau sebenarnya di posisi memantau itu kan dia menyebutkan apa peraturannya yang biasanya datang dari guru gitu, Pak ya. Tapi kalau di manajer itu siswa yang menyadari kesalahannya. Jadi siswa sendiri yang bisa menemukan solusinya atau konsekuensi untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi sebenarnya di posisi manajer ini sudah lengkap. Jadi jadi siswa itu
mengakui kesalahannya, terus memecahkan sendiri solusi yang tepat untuk permasalahan yang dilakukan siswa. Seperti itu kira-kira, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Amir, terima kasih atas jawabannya. Ya, Pak Amir menjawab posisi manajer. Jadi idealnya posisi manajer atau paling tidak kita itu dalam posisi pemantau, ya, posisi yang dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Ya. Kemudian perjalanan untuk sampai ke posisi manajer tentunya tidak mudah. Namun tujuan kita pasti menciptakan murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol ini menjadi tempat untuk guru berefleksi agar terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Bapak Ibu guru, apakah ada terkait 5 posisi kontrol? Apakah tadi ada pendapat dari Ibu Dwi tentang sebagai pemantau atau menurut Pak Faisal sebagai manajer? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak, ya memang kalau dari segi teorinya, ya itu posisi yang ideal adalah manajer, ya. Kemudian minimal ya sebagai pemantau. Jadi kita sebagai guru ini ada juga yang berpendapat teman, karena kalau teman itu anak merasa kayak temannya sehingga akan mudah memberikan pembelajaran, itu sah-sah saja, ya. Itu menurut Bapak Ibu tergantung daripada kita. Yang penting sebagai teman kita harus bisa memberikan batasan-batasan, ya. Kalau penghukum ya mungkin di saat-saat tertentu ya itu juga perlu tapi ya enggak sebaik ya. Jadi itu paling jelek ya, paling jelek ya. Tapi kadang-kadang memang gitu, kalau kata orang kalau nggak diberi hukuman itu nggak ada jera-jeranya gitu. Ya sekali waktu, tapi dengan melalui proses yang sudah ada ya. Sudah ada itu dipanggil dulu, dikasih tahu dulu, ini peraturan seperti ini. Kalau masih melanggar ya konsekuensinya kamu nanti begini. Ya, kalau itu udah langkah-langkah itu sudah dilakukan, ternyata tidak mempan ya konsekuensinya ya nanti kalau kamu begini akibatnya begini ya, sepakat ya. Nah itu. Tapi dari urutannya, kalau saya sebagai guru juga itu memang sebagai manajer. Jadi kita selama ini menganggap kalau manajer itu hanya kepala sekolah ya. Ternyata tidak, ternyata guru juga bisa sebagai manajer, ya. Ini kesimpulannya, satu kasus atau satu masalah bisa diselesaikan dengan 5 posisi kontrol tersebut, ya. Tergantung kita, cara kita menyelesaikan masalahnya. Kemudian sebaiknya posisi kontrol yang kita ambil adalah posisi kontrol yang berpihak pada murid, yaitu sebagai manajer. Ya. Itu yang kalau menurut teorinya seperti itu, ya. Tadi minimal ya sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu guru ada yang bisa memberikan kesimpulan selain 2 ini? Nomor 3 silakan. Yang bersedia menjawab. Bapak Legimin tadi, nah, Bapak Legimin, Ibu Mega silakan. Kalau tidak, ini ada contoh kasus, ya tugas, ini tugas kasus 1, yang ini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, ya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat,
salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, ya, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Bapak Ibu, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Izin Bapak narasumber, Ya, siap, Pak Agung. Pak Dirwan. Waktu tinggal 9 menit lagi sesuai kesepakatan tadi Bapak. Mohon dibantu untuk mempersingkat presentasinya. Terima Baik. kasih. Adakah yang mau menjawab Bapak Ibu? Ya, Pak Emir. Ini kalau Izin tadi- menjawab Bapak. Dalam kasus ini Pak Lukman posisi kontrolnya sebagai hukum Pak. Indikatornya Pak Lukman langsung tanpa mendengarkan penjelasan dari Sabrina, meminta Sabrina untuk langsung melepaskan sepatu gitu Pak. Baik, menurut Pak Emir ini adalah sebagai penghukum, ya. Terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau menambahkan? Fusui Mindu, baik, silakan. Ya Pak, kalau menurut saya sih harusnya dia tidak langsung menerapkan hukuman seperti itu Pak ya. Kita dengarkan dulu penjelasan anak itu kenapa. Kemudian mungkin kalau misalnya pun dikasih hukuman paling peringatan 1 dulu Pak gitu. Jadi nggak langsung hukuman keras gitu ya. Terima kasih Pak. Berarti menurut Bapak, Pak Lukman sebagai apa ini Pak? Ini dia manajer yang pemarah Pak. Iya, memang ada Iya, jadi unsur, manajer tapi dia pemarah Pak. ya, gitu ya. ada unsur menanyakan ya peraturan sekolahnya gitu. Kalau penghukum memang kadang-kadang langsung menghukum karena maksudnya nggak menanyakan dulu keyakinan atau peraturannya. Ini menanyakan, ada unsur menanyakan juga tuh ya. Walaupun secara akhirnya, ya Ibu Endah Kemalasari, silakan. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat dari kasusnya tadi, Pak Lukman ya, Pak Lukman. Pak Lukman. Nah, Pak Lukman sempat menanyakan tentang peraturan menggunakan sepatu di sekolah itu warna apa kepada siswanya. Berarti kan dia masih melihat ke peraturan yang berlaku. Jadi kalau dilihat dari situ, saya lihat posisi Pak Lukman ini sebagai pemantau, Pak. Jadi dia melihat ke peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, kemudian dia terapkan kalau peraturan seperti itu konsekuensinya apa dan dilaksanakan konsekuensinya kepada siswa tersebut tanpa menghiraukan apa sih sebab anak ini tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan seperti itu. Terus dari pertanyaan yang kedua, jika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang harus dikatakannya? Oke, mungkin kalau dia bersikap sebagai manajer, hukuman itu tidak langsung terlontar dari mulut Pak Lukman ya Pak. Jadi kalau dia mau berperan sebagai manajer, dia harus mau mendengarkan alasan apa saja yang diungkapkan oleh siswanya, penyebab-penyebabnya apa saja. Kemudian menanyakan kembali kepada siswanya, konsekuensi apa kalau misalnya kamu seperti ini. Biasanya
siswa itu dengan sendirinya pasti akan menyebutkan hukuman yang atau konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi dengan posisi manajer ini membuat siswa itu sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan dia harus melakukan konsekuensi-konsekuensi yang sudah ditetapkan di sekolahnya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Endah atas jawabannya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada punya jawaban tersendiri. Apakah mengikuti Pak Emir sebagai penghukum? Apakah mengikuti Pak Fusoi, Pak Yusuf ya, yang sebagai manajer, Pak Yusuf yang menghadapi penghukum ya, atau seperti Bu Endah ya, yang menjadi pemantau. Memang tadi dikatakan dari satu kasus ini sebetulnya bisa ya, bisa dilihat dari ciri-cirinya ya, dia bisa menghukum atau pemantau atau membuat rasa bersalah atau manajer atau teman ya. Tapi kalau yang kasus Pak Lukman ini indikatornya yaitu sepatunya tuh diambil ya, dan ini membuat anak rasa malu. Ini bisa juga mungkin ada yang mau menjawab, membuat rasa anak bersalah, rasa bersalah ya. Silakan, kalau tidak ada kita lanjut lagi karena sebetulnya materinya sampai jam 4 nih. Cuma Pak Haji Sudirwan sudah memberikan ancer-ancer jam 15.30 ya. Kita akan ngikutin apa yang disampaikan Pak Sudirwan. Ya, segitiga restitusi. Salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Ini dari pakar pendidikan Dian Hosen dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Saat guru sebagai manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, jadi motivasi dari diri anak itu tersebut. Ya. Penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Ya. Proses dialog terdiri dari 3 langkah, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya, berperan menggeser identitas murid dari gagal menjadi berhasil. Jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Jadi mencoba memenuhi kebutuhannya namun ada benturan. Nah, ini membuat kesalahan sesuatu yang wajar ya. Ibu tahu bahwa terlambat itu tidak baik ya. Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Jadi membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Yang penting kita ini Nanda Bapak panggil ini dalam rangka bagaimana mencari solusi untuk kedepannya agar lebih baik. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku untuk memenuhi kebutuhan tertentu, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan dengan suara tidak memojokkan, tidak menghakimi. Ya, berarti kalau kamu terlambat itu apakah ada kesepakatan yang tidak disepakati, maksudnya ada yang dilanggar gitu. Apakah terlambat itu sudah termasuk mengikuti kesepakatan kelas atau tidak, nak? Kamu bisa saja melakukan lebih daripada ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Jadi kalaupun terlambat, ya kita tanyakan alasannya apa kamu terlambat. Ya, membantu orang tua apa? Yang membantu orang tua itu penting. Tapi datang tepat waktu itu lebih penting, nak. Ya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki, nak? Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Murid siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Sebagai kelas, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang sudah disepakati, berarti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu,
Kamu ingin menjadi seperti apa? Ini pertanyaan tentang validasi keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tadi, menstabilkan ya, identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ya. Ini hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai yang disepakati, ya, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi kalau kamu terlambat, apakah kamu mau memperbaiki, nak? Ya. Penyelesaian masalah ada hubungannya dengan masalah yang ada, ya. Jadi ada hubungannya, perlu adanya usaha untuk melakukan perbaikan. Nah, kira-kira kapan kamu untuk memperbaikinya? Nah, tersedia waktu, kapan akan melakukan perbaikan? Kesimpulan, Bapak Ibu, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisi sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang membuat murid jadi percaya diri dan bertanggung jawab. Perlu tidaknya mengikuti tahapan segitiga restitusi tergantung dari berat atau ringannya suatu masalah, ya. Jadi segitiga restitusi ini tidak harus tiga-tiganya, ya. Bisa saja yang 2 dipakai. Atau coba dikirim linknya ke WA. Waktu sudah 15.31 ya. Sebentar Pak Agung, Bu Tuti, maaf untuk di-unmute sebentar. Terima kasih. Pak Agung, luar biasa. Luar biasa. Mungkin dijadiin PR aja ya Pak Siap. Haji. Siap, betul Pak Agung. Aja ya, Pak Ya, ini waktu sudah waktu jual lah yang over limit. Betul. Kita ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Luar biasa Pak Agung, tenang aja Pak. Ya, terima kasih Pak Haji ya. Iya. Bapak Ibu, saya kalau menghadapi pembelajaran daring itu, kalau satunya ada yang nggak berjalan, nah itu kadang-kadang ada gugup dan lain-lain, itu selalu ada ya Bapak Ibu. Enggak lah Pak Agung, luar biasa Bapak Ibu ya. Terakhir saya ngikutin dari Pak Sudirwan ya, makan durian bersama kekasih. Cakep. Artinya duriannya Mohon terakhir Pak. Artinya mohon Durian montong. durian montong ya Pak Dirman ya. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini. Faiz, siswa kelas 11 SMK Bintang Emas, akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Dikhawatirkan Faiz akan ketinggalan materi pelajaran. Pak Haryanto sebagai guru harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi yang dilaksanakan pada jam istirahat. Faiz tahu nggak Bapak panggil ke ruang guru ini? Bapak saya telah melakukan sekolah Pak. Oh iya, baik. Faiz tadi dari rumah berangkat jam berapa? Dari rumah pukul 6.20 Pak. Oh, pukul 6.20. Faiz tahu tidak sekolah kita ini masuk jam berapa? Jam 6.30 Pak. Oh, berarti Faiz datang dari rumah tadi jam 6.20 sampai di sini jam berapa Faiz? Sampai di sini kurang lebih jam 6.40 Pak. Oh, berarti Faiz terlambat sekitar 10 menit ya. Faiz, Bapak memanggil Faiz di sini bukan untuk mencari kesalahan ya. Kita akan mencari solusi bersama agar Faiz tidak terlambat lagi ya. Berarti
kalau Faiz terlambat ini, apakah Faiz melanggar keyakinan kelas kita? Melanggar ya, karena keyakinan kita datang tepat waktu. Nah, Faiz, Bapak mau nanya, alasan Faiz datang terlambat kenapa? Kesiangan Pak. Faiz kesiangan ya. Kesiangannya kenapa Faiz? Kok bisa kesiangan? Saya membantu orang tua terlebih dahulu Pak di rumah Pak. Ya, Faiz membantu orang tua ya Faiz. Bapak juga tahu kalau kita ini membantu orang tua itu hal yang baik Faiz ya. Tetapi datang ke sekolah juga hal yang sangat baik, sehingga Faiz harus bisa memilih yang terbaik, yaitu datang tepat waktu. Apa kamu mau berjanji Faiz untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Bapak berjanji Pak tidak akan mengulangi lagi Pak. Ya, itu janji yang baik ya Faiz. Tapi janji yang baik itu harus ada tindakan yang nyata. Nah, kira-kira tindakannya apa Faiz? Saya akan mempersiapkan diri saya supaya saya bisa bangun di awal lagi Pak. Jangan. Oke, itu adalah tekad kamu ya Faiz. Kira-kira kapan kamu mau lakukan hal itu? Saya mulai melakukannya itu mulai besok sampai terusnya Pak. Baik ya, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi tekad kamu Faiz akan didengar oleh Allah SWT, sehingga kamu akan bisa bangun pagi sehingga tidak terlambat lagi. Baik, kalau begitu Faiz, sekian ya Faiz. Faiz bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Akbar. Perasaan saya setelah berdiskusi dengan Pak Nur sangat senang karena dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu terlambat saat datang sekolah. Akhir-akhir ini sering tertidur saat pelajaran. Dikhawatirkan Reza akan ketinggalan materi pelajaran. Pak Haryanto sebagai guru harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi yang dilaksanakan pada jam istirahat. Reza tahu nggak kenapa Reza Bapak panggil ke ruang guru ini? Ya saya tahu Pak, karena tadi saya tidur di dalam kelas Pak. Ya, Reza tertidur di dalam kelas. Ya, kenapa kamu bisa tertidur di dalam kelas Reza? Karena saya tadi mengantuk Pak, soalnya saya tadi malam itu tidurnya terlalu larut Pak. Oh iya, Reza, Reza saya panggil ke sini bukan dalam rangka untuk mencari kesalahan ya Reza, ya. Kita mencari solusi bersama ya, agar Reza kedepannya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak mengantuk lagi ya. Nah, tadi alasan Reza tadi mengantuk tadi apa ya Reza? Karena tadi malam saya tidurnya terlalu lama Pak, soalnya saya habis bantu orang tua saya yang akan berjalan besok hari. Oh iya, ya Reza, membantu orang tua itu baik Reza ya. Tetapi mengikuti pelajaran dengan tidak mengantuk itu jauh lebih baik Reza. Berarti Reza tahu nggak kalau tertidur di kelas itu melanggar keyakinan kelas kita? Ya Pak, itu melanggar. Saya tahu Pak. Saya akan berjanji saya tidak akan mengulangi hal itu. Ya, berarti Reza bersedia untuk memperbaiki dan berjanji ya. Janji itu mudah Reza, yang susah adalah bagaimana kita berupaya untuk melakukan perubahannya. Nah, kira-kira perubahannya apa Reza supaya kamu tidak tertidur di dalam kelas lagi? Ya, depannya saya akan tidur tepat waktu Pak, agar sekolah nanti saya tidak akan tertidur di dalam kelas lagi Pak. Baik, terus kira-kira kapan Reza mau melakukan perbaikan tersebut? Saya akan melakukannya di hari esok sampai seterusnya Pak. Ya baik, jadi mulai besok Reza jangan tidur larut malam ya Reza ya. Cari hal-hal yang penting ya. Kemudian tapi jangan melupakan bahwa besoknya Reza mau sekolah ya.
sekolah dalam kondisi harus fit ya. Mudah-mudahan Reza Bapak Panut ini kedepannya juga ada perusahaannya. Baik, kalau begitu Reza bisa kembali ke dalam kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yanto, saya dari SMK Negeri 1 Jakarta. Perasaan saya diskusi dengan Pak Agung adalah saya merasa sangat senang karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu saya yang tidur di jam pembelajaran ketika terus